Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Wisnuwardana dengan nomor induk mahasiswa 301250044. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu konsep paling penting dalam tasawuf dan spiritual Islam, yaitu ma'rifatul insan. Ilmu ini untuk mengenal hakikat diri manusia. Dengan mengenal diri, manusia dapat mengenal Tuhannya, memahami tugas hidupnya, dan memperbaiki seluruh aspek kehidupannya. Secara bahasa, ma'rifah berarti mengetahui sesuatu dengan kedalaman. Ma'rifatul insan berarti pengetahuan mendalam tentang jati diri manusia, baik secara fisik, moral, kejiwaan, dan spiritual maupun tujuan penciptanya. Dasarnya adalah firman Allah, Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Tujuan ini tidak akan dipahami tanpa mengenal diri. Hikmah yang terkenal dalam literatur tasawuf menyatakan man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu. Siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Meski bukan hadis sahih, kalimat ini dipakai oleh ulama besar seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Arabi, dan Imam Al-Qusyari dengan prinsip penting dalam menjalankan spiritual. Unsur-unsur diri manusia. Agar manusia mengenal dirinya, ia harus memahami unsur-unsur yang membentuk dirinya. Dalam Quran, manusia memiliki 4 unsur utama. Yang pertama ada jasad atau fisik. Manusia berasal dari tanah. Quran surat Al-Mu'minun ayat 12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari saripati tanah. Jasad membutuhkan makanan, istirahat, dan perawatan. Namun ia bukan satu-satunya aspek manusia. Yang kedua ada akal. Akal adalah alat berpikir yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Quran Surat Al-Baqarah ayat 44. Afala taqilun. Apakah kamu tidak berakal? Akal digunakan untuk memahami tanda-tanda Allah serta menimbang mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga ada jiwa atau nafs. Nafs memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama ada nafs amarah, jiwa yang mengajak kepada keburukan. Quran Surat Yusuf ayat 53. Innan nafsa la ammaratun bisu'ila marahim rabbi. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Yang kedua ada nafs lawamah, jiwa yang mencela diri. Quran Surat Al-Qimayah ayat 2. Wala uqsimu bin nafsil walwama. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang tidak banyak mencela. Yang ketiga ada nafs mutmainah, jiwa yang tenang. Quran Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyuhan nafsul mutmaimanah, wahai jiwa yang terang. Yang keempat ada ruh atau dimensi spiritual. Ruh adalah rahasia terbesar penciptaan.
Quran surat Al-Isra ayat 58, Qulir ruhu min amri rabbihi wa ma utitum minal ilmi illa qalilla. Katakanlah, ruh itu urusan Tuhanku dan tidak diberi pengetahuan tentangnya kecuali sedikit. Ruh adalah sumber kehidupan spiritual dan pusat hubungan manusia dengan Allah. Lalu ada tujuan ma'rifatul insan, menentukan tujuan hidup. Allah menegaskan Quran surat Al-Mu'minun ayat 115, Afa hasibtum annama khalaqnakum abatasan. Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu dengan sia-sia? Yang kedua ada menyempurnakan akhlak. Hadis sahihnya, innama bu'itsu liyutamima makarimal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Lalu ada mendekatkan diri kepada Allah. Quran surat Qaf ayat 16, wa nahnu aqrabu ilaihi min habbil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Lalu menemukan potensi dan kelemahan diri. Allah berfirman pada Quran surat Az-Zariyat ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsiruna. Dan pada dirimu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, lalu ada bagaimana cara mencapai ma'rifatul insan? Yang pertama ada muhasabah, introspeksi diri. Pada Quran surat Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, perhatikanlah apa yang telah kamu persiapkan untuk hari esok. Introspeksi membuat diri kita sadar apa yang harus diperbaiki untuk di kehidupan selanjutnya atau untuk di keesokan harinya. Yang kedua ada tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa. Dalam Quran surat Asy-Syams ayat 9 sampai 10, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man zasaha. Sesungguhnya orang beruntung yang mencucikan jiwanya. Penyucian jiwa dilakukan dengan memperbaiki niat, menjauhi maksiat, dan memperbanyak amal. Lalu ada meningkatkan kualitas ibadah. Yang pertama ada sholat tentunya ya. Quran surat Al-Ankabut ayat 45, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu yang kedua ada zikir. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ibadah yang benar adalah sarana penyucian diri dan pendekatan kepada Allah. Lalu ada menuntut ilmu. Hadisnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan ilmu, manusia dapat mengenal dirinya dan Tuhan dengan benar. Ma'rifatul ihsan mengajarkan bahwa perjalanan terpenting dalam hidup manusia adalah mengenal diri. Dengan mengenal diri, manusia memahami tujuan penciptanya, memperbaiki akhlaknya, dan semakin dekat kepada Allah. Semoga kita semua diberi kemampuan untuk mengenal diri
memperbaiki diri dan menjadi hamba Allah yang diridhoi Allah. Sekian video penjelasan Mahrifatul Insan yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam penyampaian kata-kata. Mohon maaf apabila masih ada kekeliruan yang saya belum paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.